Kebakaran hutan dan lahan di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan diperkirakan telah menghanguskan lahan gambut seluas 50 hektar hingga Senin 31 Juli. Luas lahan yang terbakar dihitung sejak titik api pertama kali ditemukan pada pekan lalu. Personil gabungan telah berada di lokasi karhutla selama 1 pekan lebih untuk melakukan pemadaman dan juga pendinginan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkan. Silakan rekan Yohanes. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore menjelang sore semua pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan sudah mulai terjadi semenjak 2 pekan yang lalu, Tribuners. Dan bahkan kondisi saat ini sudah semakin parah dan menyebar. Salah satunya terjadi di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Ada sekitar 50 hektar lahan gambut yang ditumbuhi semak belukar maupun lahan kosong sudah terbakar dan hangus terbakar hingga hari ini. Bahkan titik api yang terpantau di lokasi karhutla tersebut sudah terjadi 1 pekan sebelumnya. Artinya proses penanggulangan ataupun pemadaman sudah dilakukan 1 pekan lebih. Namun hingga hari ini Tribuners dan konfirmasi kami terakhir tadi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pelalawan, hingga siang ini proses pemadaman masih tetap dilakukan karena api belum berhasil dikuasai sepenuhnya. Beberapa alat telah diturunkan ke lokasi dan ada puluhan personil dari berbagai instansi seperti BPBD, Satpol PP dan Damkar, TNI, Polri, ada juga dari Manggala Agni, dari masyarakat peduli api atau MPA, pemerintah setempat, pemerintah kecamatan ataupun desa, dan ada dari perusahaan swasta. Proses pemadaman dan pendinginan areal Tribuners memang juga dibantu oleh Satgas Udara BNPB dari Provinsi Riau dengan menerjunkan 1 unit helikopter untuk melakukan waterbombing atau BW ke lokasi kejadian atau ke lokasi kebakaran hutan dan lahan. Namun sampai saat ini juga belum bisa dituntaskan sepenuhnya. Hal atau kendala yang dialami oleh petugas pada saat pemadaman Tribuners yakni angin yang bertiup kencang berada di lokasi, bisa kita lihat sendiri di video tersebut. Angin yang bertiup kencang menyebabkan asap semakin keluar dan tentu jarak pandang petugas yang melakukan penyiraman juga terbatas. Hal ini juga diperparah dengan rumput ataupun semak belukar yang dalam kondisi kering. Alhasil api yang sebelumnya sudah berhasil dipadamkan kemudian kembali menyala atau membara dan kembali menyebar kembali ke areal yang belum terbakar yang ada di sekitarnya. Hal itu yang membuat proses pemadaman dan pendinginan lokasi semakin sulit dilakukan sebab petugas biasanya sudah berhasil memadamkan api mulai dari pagi hingga sore, namun pada malam harinya kembali menyala lagi. Sampai saat ini, Tribuners, tim gabungan atau personil gabungan dari berbagai instansi juga masih berada di lokasi. Memang sebagai informasi pada Anda Tribuners, dalam penanganan karhutla di lokasi atau di areal gambut memang cukup sulit karena bara api masih bisa tersimpan di dalam tanah, maksud kami ya di dalam tanah yang bisa menyala sewaktu-waktu ketika angin kencang ataupun dibiarkan begitu saja. Meskipun sudah padam di bagian atas, tetapi di bagian bawah masih tetap juga bisa menyala. Proses pendinginan juga harus dilakukan secara intensif hingga areal yang terbakar harus terendam air untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang ada di bawah tanah dan juga tidak ada lagi asap. Sampai saat ini juga ada beberapa titik karhutla yang ditemukan dan sedang ditangani di Kabupaten Pelalawan. Masyarakat berharap bahwasanya proses pemadaman bisa dituntas secepatnya agar tidak terjadi bencana kabut asap di Kabupaten Pelalawan, khususnya juga di Provinsi Riau. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan, Sukvan. Berikut liputannya untuk Anda. Lokasi di sana memang daerah gambut dan sangat kering sekali, sehingga api yang terjadi sekarang itu baru padam hari pagi, sore, malam muncul lagi. Iya, iya, iya. Di Pulau Muda ya. Sampai sekarang ini bagaimana? Apakah masih di lapangan personil? Personil kita masih di sana, hampir 2 minggu personil kita di sana. Kita pulang sampai api betul-betul bisa dipadamkan. Ada
pindah di bawah, Ya. bisa saja masih hidup pindah gitu. Kendala yang dihadapi untuk Pulau Muda, khususnya Pulau Muda itu bagaimana? Apa saja? Kendalanya itu tadi cuaca terik tadi, karena memang panas, Betul. yang sangat tinggi tersebut, lahan kering, nah sampai di bawah pun kan kering di bawah air. Biasanya kan gambutnya ada air, Ya. kosong di bawah. Itu yang membuat aku pada Ketersediaan air di Pulau Muda, ketersediaan air? masih kalau perjalanan masih ada. Kita ngambil juga dari parit-parit yang ada di sekitar situ. Karena kondisi kering tadi di lahan gambut yang lokasi terbakar itu. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.